Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Penguji Kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025-2026. Perkenalkan nama saya Tony Pasya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 di LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Saat ini saya bertugas sebagai guru Sejarah Kebudayaan Islam di MA Al-Muntajam Kabupaten Sukabumi. Pada hari ini Sabtu 31 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi keadaan Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Untuk pelajaran Sejarah Budaya Islam, kelas yang akan saya ajar adalah kelas 10. Demikian perkenalan diri saya, semoga video praktek ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana keadaannya? Kabarnya? Baik. Kayak kurang semangat nih. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong pimpin Teteh Rizky. Amin. Istiqomah. Kira atur doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam proses pembelajaran yang akan kita lanjutkan ya. Saya Bapak absen dulu. Hendrik hadir. Nur Atifah hadir. Nova Aira Hadir. Gita Hadir. Yuliana Hadir. Rizkia Hadir. Khairi Hadir. Regi Hadir. Jujun hadir. Masuk semua ya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, supaya tambah semangat, tolong satu orang, siapa tadi? Anak, coba ke depan bimbing teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Untuk teman-temannya, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, kagum padaku. Di sanalah aku berdiri, jauhanku dibutuh. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air.
Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang sudah mulai. Untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita sekarang akan membahas tentang keadaan Jazirah Arab sebelum masuknya Islam. Bisa disebut zaman pra-Islam, sebelum Islam. Ada juga yang mengartikan zaman jahiliyah. Ada yang tahu zaman jahiliyah? Jahiliyah artinya apa? Zaman kebodohan. Nah, bagus. Zaman kebodohan. Tapi dalam artian kebodohan bukan tidak bisa menulis, bukan tidak bisa membaca, tapi dalam artikulasi bodoh itu tidak tahu arti kebenaran itu sendiri. Arti kebenaran itu sendiri. Ada yang pernah ke Arab? Belum. Untuk pertama-tama membahas regional dataran Jazirah Arab. Ada yang tahu perbatasannya? Belum. Arab itu terletak di benua mana sih? Arab Saudi, Mekah. Ada yang tahu di benua mana? Indonesia benua mana? Ya. Arab juga termasuk benua Asia. Tadi itu apa? Zaman pra-Islam atau zaman jahiliyah. Tujuannya apa untuk belajar itu? Supaya kita tahu mana yang benar atau mana yang salah. Banyak kebiasaan-kebiasaan jelek sebelum adanya Islam. Tapi sesudah masuknya Islam, kebiasaan-kebiasaan buruk itu diganti atau dihilangkan. Nanti ada salah satu contoh nanti dalam pelajaran. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum itu relaksasi dulu, nanti takutnya ada yang tegang atau gimana. Berhubung video nggak ada infokusnya ya, jadi Bapak akan membagikan materi ini. Dikarenakan
Kita bagi dulu kelompok. Bagi dulu kelompok menjadi 3. Nah, untuk yang sebelah ini sebelah ini kelompok 1, 2, 3. Nanti atur lagi duduk bangkunya supaya nyaman. Mulai atur duduknya yang rapi. Tolong materi ini pelajari kan, baca dulu. Tolong pelajari, baca, nanti Bapak akan bagi tugas LKPD-nya. Nanti tiap berkelompok presentasikan wakil dari kelompok kalian. Dan siapa salah satu contoh wakil yang maju yang akan membacakan tentang kebiasaan-kebiasaan sebelum masuknya Islam. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang pada bagian nomor itunya. Nah, sekarang tolong baca, ambil salah satu kebiasaan pada masa jahiliyah yang menurut siswa ini ya, yang tidak baik untuk dipresentasikan zaman modern seperti sekarang. Kasih waktu.
Ada yang udah? Udah? Sok kelompok 1 Nura, coba baca. Enggak. Poliandri, perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki sebagai suaminya. Jadi kebiasaan ada nggak pada zaman sekarang? Enggak. Nah, Islam itu datang merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Terus kelompok 2 menyembah berhala. Zaman sekarang ada nggak? Ada, tapi sebagian kebanyakan sekarang sudah mempunyai kepercayaan untuk menyembah Tuhannya. Kalau Islam menyembah siapa? Allah. Kelompok 3 Mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena menganggap anak perempuan sebagai aib. Ada nggak zaman sekarang? Enggak. Tapi alasannya bukan seperti pada masa jahiliyah. Kalau mungkin sekarang ada, cuman alasannya apa itu masalah ekonomi, apa itu masalah tidak ada wali. Jadi kira-kira untuk masalah zaman jahiliyah paham? Nah, Insya Allah. Nah, kita lanjut ke pelajaran ini kan tadi materinya keadaan Jazirah Arab sebelum maksudnya Islam. Terus siapa orang yang menyebarkan agama Islam pada waktu siapa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad. Nah, bagus. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apakah mudah beliau menyampaikan ajaran-ajaran Allah pada masa waktu itu? Tidak, karena ada kesulitan, ada tantangan. Bahkan yang menghalanginya itu bukan dari siapa? Dari keluarganya, pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib pamannya, tapi tidak. Bahkan Abu Thalib salah satu orang yang mendukung tentang dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Abu Jahal, Abu Lahab. Terus Nabi diangkat menjadi Rasul umur kalau 25 Nabi, kalau Rasul umur 40 tahun. Nabi Muhammad bin
Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad siapa? Aminah. Siti Aminah. Pada waktu masa beliau sebelum mendapatkan gelar kenabiannya, beliau pernah mendapat gelar apa itu? Al-Amin. Berarti orang yang terpercaya. Untuk pertama kali beliau mendapatkan wahyu, ada yang tahu tempat dan tanggalnya? Tempatnya di Buha Hiro. Tanggalnya ada yang tahu? Hah? Pada waktu itu bulan Ramadan. Iya, 17 Ramadan. Pas beliau lahir, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ada peristiwa besar. Kerajaan dari negara Yaman, kalau sekarang negara Yaman. Tapi kalau di daerah dari Jazirah Arab berarti sebelah selatan. Nama rajanya apa? Yang keras? Abroha. Karena dia membawa pasukan yang sangat besar. Membawa pasukan gajah. Kalau sekarang kan bawa tank, bawa mobil. Kalau dulu belum ada. Adanya unta, kuda, gajah. Nah, jadi sekarang, jadi waktu itu tujuan utama Raja Abroha ingin menghancurkan Ka'bah apa? Tujuannya apa? Saya tahu gak? Menghancurkan tempat ibadah orang Islam. Nah, tanggal berapa? Ada yang tahu? 1 Rabiul Awal. Kan 12 Rabiul Awal, hari Kelahiran Nabi. hari Senin, tahun gajah. Ada pertanyaan? Jadi masuknya Islam itu membawa perubahan apa? Membawa perubahan perubahan positif, dampaknya sangat luar biasa. Terlepas dari ada halangan, bencana. Istri pertama Nabi Muhammad siapa namanya? Siti Khadijah. Beliau menikah pada umur 25 tahun. Apakah seluruh kebiasaan pra-Islam jelek? Tidak. Tidak. Contoh dalam kebudayaan, salah satunya dalam
kebudayaan, bahkan tentang syair, tentang apa lagi? Sastra. Terus apa lagi? Hah? Jadi perubahan yang dibawa ajaran Nabi Muhammad SAW tidak mudah, dikarenakan banyak halangan dan rintangan. Bahkan beliau dalam suatu waktu setiap Nabi Muhammad pulang dari masjid sholat berjamaah, beliau selalu diludahi. Terjadi beberapa tahun setiap pulang berjamaah diludahi. Nah, pas suatu ketika beliau pulang dari masjid, si orang yang meludahi itu nggak ada. Tidak ada. Lalu beliau menanyakan ke para sahabatnya, kemana orang yang suka meludahi? Nah, kemana? Lalu dicarilah alamatnya. Nah, kebetulan ketemu. Apa yang dilakukan baginda Nabi? Mendoakan dan memberikan maaf. Kira-kira kalau itu terjadi sama kita apa? Marah, pasti akan membalas. Nah, disitulah akhlak baginda Rasul. Terus apalagi akhlak yang banyak ya. Makanya diberikan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Terus suatu ketika Nabi besar Muhammad SAW menyatukan, kan kebiasaan zaman jahiliyah kan, salah satunya ada kaum kan ya, kaum Bani Israil, terus kaum Quraisy. Nah, suatu ketika beliau menyatukan empat suku terbesar yang ada di Mekah. Ada yang tahu peristiwa apa itu? Hah? Terjadi banjir bandang yang sangat besar, sehingga si kain Ka'bah tuh, si Hajar Aswad tuh jatuh ke bawah dikarenakan banjir. Terus si empat kaum ini, yang satu kaum yang cocok menempatkan Hajar Aswad itu kaum saya, yang satunya lagi kaum saya, yang satu lagi kaum saya. Nah, terjadilah percekcokan.
Terus datang Nabi Muhammad SAW dengan memberikan ide, gagasan supaya tidak terjadi yang satu tidak, supaya diterimanya tidak ada yang disakiti kaumnya. Nah, sehingga empat suku itu bareng-bareng menyimpan kembali Hajar Aswad. Hajar Aswad. Terus ada yang tanyakan? Tujuan pembelajaran SK ini, tujuannya apa untuk diri kita untuk masa sekarang ini? Ada yang tahu? Mengenal sejarah kok. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Jadi sekarang kita tahu ya mana yang baik, mana yang benar, mana itu dosa, arti disiplin. Jadi sekarang kita tahu. Nah, bahkan dalam contoh Nabi Muhammad harus kita mencontoh dalam bentuk pemerintahan, dalam bentuk ekonomi, perdagangan. Nah, selanjutnya, nah tiga kelompok ini satu sama lain membuat pertanyaan. Misal kelompok satu membuat pertanyaan tentang materi ini, membuat pertanyaan, dijawab sama kelompok tiga. Kelompok tiga membuat pertanyaan, dijawab sama kelompok dua. Kelompok dua membuat pertanyaan, dijawab kelompok satu. Oh, bikin.
Mulai. Bacakan. Enggak, kelompok 1. Yang keras. Kenapa pada masa jahiliyah ada tradisi buruk mengubur bayi perempuan hidup-hidup? Kelompok mana yang bisa jawab? Karena menganggap anak perempuan sebagai ayu dan tidak meneruskan nasab ayahnya. Bagus. Terus, sekarang baca pertanyaan kelompok 3. Mengapa pada zaman jahiliyah sangat menormalisasikan polyandri? Depan kelompok 1 atau kelompok 2 yang jawab? Karena perempuan dianggap sebagai budak. Karena perempuan dianggap sebagai Budak. budak. Terus kelompok 2. Ayo, berikan pertanyaan untuk kelompok lain. Apa yang disebut paradisus? Apa yang dimaksud? Siapa yang mau jawab? Kelompok 3, kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan paganisme? Kelompok 1. Penyembahan berhala, sistem kesukuan kabilah yang kuat, serta moralitas yang rendah seperti perjudian, mabuk, dan penguburan dari perempuan. Bagus. Jadi sekarang udah paham ya Ya. tentang keadaan Jazirah Arab sebelum masuknya Islam. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya, sesudah adanya, kan ini sebelum masuknya Islam. Sesudah, kalau untuk materi pertemuan berikutnya kita akan membahas sesudah masuknya Islam. Nah, untuk pertemuan sekarang, alhamdulillah sudah selesai. Untuk materinya bisa dipahami. Mungkin tolong pelajari lagi karena banyak yang tidak kurang dipahami dikarenakan rajin-rajin belajar membaca. Nah, untuk pertemuan sekarang ini tutup dengan doa. Ista'in istiqomatan qira'atul doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.